Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Berita TVmu dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tri Cahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tri Cahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah terima kunjungan dari Eko Bhinneka Muhammadiyah, Seribu Cahaya, dan Lembaga Alam Tropika Indonesia. Kunjungan ini dalam rangka pembahasan hutan wakaf di Jawa Tengah. Nantinya tanah milik PWM Jateng yang belum termanfaatkan akan dimanfaatkan sebagai agroforestry. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng terima kunjungan dari Eko Bhinneka Muhammadiyah dan Seribu Cahaya. Keduanya dibawa koordinasi pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Mereka juga telah berkomunikasi dengan Lembaga Alam Tropika Indonesia atau LATIN membahas tentang hutan wakaf. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan hutan wakaf di Jawa Tengah. Tanah milik PWM Jateng yang belum termanfaatkan akan dimanfaatkan sebagai agroforestry. Hutan wakaf ini nantinya tidak hanya ditanami pohon, tetapi juga bisa ditambahkan dengan ternak, tanaman buah, tanaman kesehatan atau agrowisata. Tujuan dari hutan wakaf ini yakni untuk kesejahteraan dan ekonomi serta perlindungan alam. Syarat untuk hutan wakaf yakni clean and clear, dan hutan wakaf ini harus melalui beberapa proses diantaranya pendataan, asesmen, penanaman, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Dalam proses hutan wakaf ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 hingga 5 bulan. Syarat utama dan satu-satunya adalah clear and clean, artinya gimana caranya agar tanah yang akan kita tanami sebagai hutan wakaf itu tidak ada masalah secara hukum, karena jangan sampai kita udah bekerja teman-teman dengan LATIN ternyata tanahnya justru tanah yang masih ada konflik, jadi kita tidak berani masuk ke wilayah tanah yang statusnya belum clear and clear. Jadi syaratnya cuma satu, yaitu clear and clear. Berdasarkan pembahasan, hutan wakaf yang akan digunakan minimal seluas 5 hektar walaupun tidak satu tempat. Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan bahwa Muhammadiyah Jateng memiliki tanah di Kota Semarang seluas 3,3 hektar. Kemudian ada tanah kosong di sekitar Unimus dan di daerah lain yang belum terfungsionalkan. Bagaimana tanah yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, di samping punya nilai ekonomi juga dalam rangka stabilitas iklim supaya dunia bumi tetap dingin, tetap hijau, di mana pemanfaatkan salah satunya lewat tanah yang ada untuk ditanami tanaman, pepohonan maupun untuk peternakan, dengan membangun suasana yang harmonis, harmoni dengan masyarakat sekitar dan harmoni alam. Itulah keadaan mereka, mudah-mudahan bisa terwujud menjadi kerjasama yang produktif, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan warga Muhammadiyah. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan ataupun keterampilan Aisyah Kota Semarang dalam bermedia sosial, Lembaga Pendidikan dan Penelitian Pimpinan Daerah Aisyah Kota Semarang gelar pelatihan kreator digital penggerak Aisyah. Pimpinan Daerah Aisyah atau PDA Kota Semarang melalui Lembaga Pendidikan dan Penelitian atau LPPA gelar pelatihan kreator digital penggerak Aisyah. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan ataupun keterampilan Aisyah Kota Semarang dalam bermedia sosial, serta memanfaatkan teknologi untuk syiar dakwah secara kreatif dan interaktif. Pelatihan kreator digital penggerak Aisyah diikuti sebanyak 73 orang dari pimpinan cabang Aisyah sekota Semarang, PDA, dan PDNA. Materi pelatihan difokuskan pada praktik langsung. Peserta diajak belajar menggunakan aplikasi desain grafis seperti Canva, serta mengedit video dengan CapCut. Dalam mengembangkan digitalisasi dakwah, PDA Kota Semarang memiliki website dan database kegiatan. Ketua PDA Kota Semarang Aminah Kurniasi berharap kedepannya ilmu yang didapatkan di pelatihan ini bisa diimplementasikan di cabang dan ranting Aisyah untuk syiar dakwah digital.
Harapannya yang pertama setelah mengikuti kegiatan ini adalah bisa menerapkan di cabang-cabang untuk ketika ada kegiatan bisa mengupload kegiatan tersebut baik di Instagram, Facebook ataupun TikTok dan juga media sosial yang lain. Apakah ada tindak lanjut dalam pelatihan ini, Bu? Insya Allah ada, khususnya dari LPPA, nanti secara bertahap ada kegiatan pelatihan lanjutan, paling tidak nanti mungkin setelah tahap pertama, kemudian kita lebih terampil gitu untuk kegiatan. Salah satu peserta pelatihan menyampaikan motivasinya dalam mengikuti pelatihan ini. Ia ingin meningkatkan keterampilan dan kemampuan di Canva untuk desain. Ia juga berharap Aisyah Kota Semarang lebih maju melalui digital setelah terlaksananya pelatihan ini. Karena mulai dari dasar ya, kan tidak semua ibu-ibu itu bisa Canva. Kebanyakan ibu-ibu kan gaptek lah ya dalam hal desain. Maka dari itu menurut saya itu bagus karena kayak mulai dari nol, dasar dari awal, gradasi warna hingga dia expert yang baik dan bagaimana nanti untuk mengupload, cara mengupload dan sebagainya itu baik sih. Tim TV memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pimpinan Cabang Nahdlatul Mertoyudan periode Muktamar ke-14 periode 2023 hingga 2027 resmi dilantik. Dengan hal ini, PCNA Mertoyudan siap mengemban tugas memajukan persyarikatan bersama ortom lainnya di wilayah. Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah atau PDNA Kabupaten Magelang mengukuhkan pengurus baru pimpinan Cabang Nahdlatul Aisyah atau PCNA Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang periode Muktamar ke-14 masa bakti 2023 hingga 2027. Askar Rohani terpilih sebagai Ketua PCNA Mertoyudan didampingi Sekretaris Renisa Fahma Taufiqoh dan Bendahara Sabrina Kumalasari. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua PDNA Kabupaten Magelang, Marina Meilani. Acara pengukuhan dilaksanakan di Kompleks Sekolah Ruhul Islam bersamaan kegiatan silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah Cabang Mertoyudan. Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan surat keputusan pengurus baru oleh Sekretaris PDNA Kabupaten Magelang Retno Dwi Astuti. Kemudian pengucapan sumpah yang dipimpin oleh Ketua PDNA Kabupaten Magelang, Marina Meilani. Mengucapkan selamat kepada pimpinan Cabang Nahdlatul Aisyah Kecamatan Mertoyudan periode Muktamar ke-14 yang hari ini sudah dikukuhkan. Kami berharap semoga PCNA Kecamatan Mertoyudan bisa istiqomah, amanah, kemudian mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai pimpinan Cabang Nahdlatul Aisyah Kecamatan Mertoyudan dan juga semoga bisa berdaya bersama dan juga berkarya bersama. Kegiatan pengukuhan yang berlangsung khidmat ini disaksikan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Muhammad Abdul Hisham, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang Muhammad Nasiruddin, jajaran PDNA Kabupaten Magelang, dan ribuan warga Muhammadiyah Mertoyudan. Dia akan berkibar. Saya betul-betul optimis karena tampaknya ini Pak Sugiharto dan teman-teman PCM itu tidak sekadar urun angan, tetapi ditambah dengan huruf T sehingga menjadi turun tangan. Dengan dikukuhnya pengurus PCNA Kecamatan Mertoyudan ini, maka seluruh jajaran PCNA Mertoyudan siap mengemban tugas memajukan persyarikatan bersama ortom lain di wilayah ini. Nurul Abadia, Wanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo hadiri silaturahmi bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. PDM Purworejo memiliki 3 kekuatan yang di-branding menjadi amal usaha Muhammadiyah dengan memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Purworejo silaturahmi bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng. Program silaturahmi dari PWM Jateng terus berlanjut dan PDM Purworejo menjadi urutan ke-14 yang diundang PWM Jateng. PDM Purworejo memiliki program unggulan pertama di bidang pendidikan yang memiliki Sekolah Dasar Muhammadiyah Kutoarjo dengan total siswa lebih dari 600 dan memiliki prestasi sampai Jawa Tengah. Kedua, PDM Purworejo memiliki SMK Excellent atau SMK unggulan yang saat ini sudah berhasil menciptakan motor listrik hingga terbit BPKB dan SMK Excellent ini menjadi SMK rujukan di Jawa Tengah. Terakhir, rumah sakit di Kutoarjo yang saat ini masih dalam bentuk klinik pada tahun 2025 awal akan naik menjadi rumah sakit tipe D. 3 kekuatan ini akan di-branding menjadi amal usaha Muhammadiyah yang memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat untuk mencerahkan kehidupan, menyehatkan, dan mengadvokasi masyarakat untuk bisa menjadi warga yang berkemajuan di Purworejo. Selain itu, PDM Purworejo juga memiliki Universitas Muhammadiyah Purworejo atau UMPWR yang sekaligus menjadi perguruan tinggi terbaik di Karesidenan Kedu. PDM Purworejo akan menyelenggarakan resepsi Milad Muhammadiyah dengan berbagai lomba yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Sampaikan sekali lagi terima kasih atas apresiasi dari PWM dan motivasi serta hal-hal yang disampaikan Pak Ketua PWM, insya Allah akan menjadi catatan kami untuk memperbaiki kerja yang akan datang. Wakil Ketua PWM Jateng Muhammad Abdul Fattah Santosa menyampaikan dengan amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki PDM Purworejo relatif lengkap, maka PDM Purworejo akan semakin berkemajuan. Harapannya dengan AUM yang relatif sudah lengkap, maka Muhammadiyah Purworejo akan semakin berkemajuan dan hubungan dengan pemerintah juga nampaknya relatif baik gitu, dan itu sebuah modal. Dan juga ada upaya-upaya untuk mendekatkan Muhammadiyah ke masyarakat di Purworejo melalui Jatam, yaitu dengan mengumpulkan para petani mengenal Muhammadiyah melalui program AREN. Nah, maka dengan adanya upaya-upaya seperti itu, termasuk juga bagaimana melakukan perkaderan di bidang agama melalui 2 pondok yang belum cepat perkembangannya, maka mudah-mudahan yang 2 pondok ini akan menjadi lebih baik perkembangannya di masa depan, bersama-sama dengan program-program yang lainnya yang sudah sangat visioner ya untuk membawa Muhammadiyah Purworejo ke Muhammadiyah yang berkemajuan. Itu yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada Muhammadiyah Purworejo dan mudah-mudahan semakin berjaya. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.